Halo semuanya, kembali lagi di channel Rekam Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya merekam suasana terkini di Blok M Square, Jakarta Selatan. Sekedar informasi, Blok M Square terletak di Jalan Melawai 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk jam operasionalnya, dia buka pukul 10 pagi sampai 10 malam. Dan untuk lokasinya pun itu gampang banget ya. Kalian bisa cek sendiri di Google Map, itu pasti langsung ketemu Blok M Square. Dan lokasi Blok M Square ini juga di samping terminal Blok M. Dan untuk kalian yang mau kesini, bisa menggunakan mode transportasi MRT, Transjakarta, dan Jaklingko. Dan untuk kalian yang menggunakan kendaraan pribadi, tidak perlu khawatir karena di sini parkirannya itu luas untuk mobil dan motor. Oke teman-teman, sekarang kita berada di lantai UG atau upper ground. Nah, di lantai ini banyak menjual pakaian, dari pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Terus di lantai UG ini juga banyak terdapat toko emas, toko berlian, dan toko perhiasan lainnya. Kemudian di lantai UG ini kita bisa lihat ada pameran mobil dan pameran lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke lantai 1. Kita menuju lantai 1, lumayan tinggi ya untuk eskalatornya. Jeng 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 jeng. Ada apa di lantai 1? Oke teman-teman, kita sudah di lantai 1. Kita langsung disuguhkan pakaian. Ini kenanya sih pakaian bekas ya. Jadi di sini banyak menjual pakaian bekas atau biasa anak sekarang disebutnya thrift ya. Nah, di lantai 1 ini banyak juga nih toko-toko yang tutup. Cuma kita nggak tahu ya di depannya. Ini kita sih dari eskalator yang agak belakang. Oke, kita lanjut di lantai 1. Nah, udah mulai kelihatan ramenya ya. Nah, ini ada toko pakaian, tapi ini pakaian-pakaian baru. Kemudian kita lihat ada jual tas wanita, tas pria, tas anak-anak juga. Kemudian ada mainan anak-anak. Terus banyak jual pakaian, butik-butik. Ada jual jam juga nih di sini. Nah, di sampingnya ada jual aksesoris juga nih untuk wanita. Terus ada sabuk, gesper untuk pria, terus pakaian. Terus ada yang jual perhiasan ya, perhiasan silver. Nah, di sini juga banyak ya toko-toko menjual sepatu. Dan ada juga ya, tadi kita lihat ada jual mainan anak. Jadi untuk sepatunya juga ada sepatu pria, sepatu wanita, dan sepatu anak-anak. Jadi di lantai 1 ini didominasi toko pakaian, toko sepatu, toko tas, mainan anak-anak. Dan menurut informasi, ada gereja di lantai 1 ini, yaitu gereja GBI. Oke teman-teman, kita jalan-jalan dulu ya di lantai 1. Kemudian kita lanjut ke lantai 2.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di lantai 2. Kita langsung lihat aja yuk apa aja yang ada di lantai 2. Kita melihat di sini toko pakaian, ada toko topi pria, wanita dan anak-anak juga. Kita lihat juga ada toko sendal, toko sepatu. Nah, di depan kita ini masih banyak ya toko yang tutup juga. Ya, semoga aja bisa buka kembali, bisa ramai kembali ya. Kemudian di depan kita ada penyewaan ya, penyewaan mobil anak-anak. Jadi buat kalian yang membawa anak-anak itu tidak perlu khawatir. Jadi di sini ada penyewaan mobil mainan anak-anak. Kemudian di sini ada Adanwe. Terus di lantai 2 juga ini terdapat banyak tempat refleksi dan tempat pijat ya. Jadi buat kalian nih yang pegel-pegel habis kerja, habis aktivitas, bisa refleksi di sini, bisa pijat di sini. Jadi di lantai 2 ini masih ya didominasi toko pakaian, toko sepatu, toko aksesoris, dan ada restoran Adanwe. Jadi sama seperti lantai 1 ya teman-teman. Dan di lantai 2 ini juga banyak toko-toko yang masih tutup atau toko yang udah tutup. Ya semoga aja bisa ramai kembali ya. Nah kita bisa lihat sendiri ya di sini ya. Banyak tempat refleksi, tempat pijat. Jadi buat kalian yang habis jalan-jalan nih, capek ngelilingin Blok M Square ataupun Blok M dan sekitarnya, bisa datang ke Blok M Square untuk refleksi dan pijat. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya, di sini banyak toko yang tutup. Ya, saya belum dapat informasinya untuk kenapa ini bisa toko tutup, ataukah pengunjungnya yang sudah mulai berkurang, atau pengunjung pindah ke online shop dan lain-lainnya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke lantai 3. Silakan menikmati di lantai 2. Oke teman-teman, kita lanjut di lantai 3. Sekarang kita sudah sampai nih di lantai 3. Nah, di depan kita sudah terdapat toko peralatan komputer ya. Nah, ada refleksi lagi sama pijat lagi. Banyak banget di sini ya. Setiap lantai kayaknya ada. Nah, di samping kita ada toko kamera. Ada toko kamera juga. Jadi di lantai 3 ini didominasi toko komputer, kamera, dan masih terdapat toko-toko pakaian. Kemudian kita lanjut ya di depan. Di sini terdapat
tempat permainan anak yang disebut Blok M Square Garden. Nah, kita bisa lihat sendiri ya di depan kita. Nah, di sini permainannya lengkap ya. Ada seluncuran warna-warni, yang seluncuran pelangi, terus banyak lagi ya. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, di lantai 3 ini terdapat function room. Dan di lantai 3 ini terdapat ATM center ya. Jadi buat kalian yang tidak membawa uang tunai, bisa langsung ke lantai 3. Nah, di situ ada ATM center. Nah, sekarang kita masih berada ya di depan Blok M Square Garden. Jadi tempat bermainnya anak-anak. Jadi buat kalian yang bawa anak-anak dan mau belanja dengan tenang, bisa langsung menitipkan anak-anak kalian di Blok M Square Garden. Di sini lengkap ya permainannya. Nah, kita bisa lihat sendiri ya di depan kita ada seluncuran pelangi. Oke teman-teman, kita lanjut ya jalan-jalannya di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini terdapat juga tempat latihan mobil remote control. Nanti kita menuju ke sana ya. Nah, di depan kita juga ada lagi nih tempat refleksi. Sepertinya setiap lantai di Blok M Square ini terdapat banyak tempat refleksi dan pijit. Nah, di depan kita masih ada ya toko-toko pakaian, toko-toko aksesoris. Jadi lantai 3 ini masih banyak toko-toko pakaian. Nah, sekarang kita menuju nih tempat latihan permainan remote control, mobil remote control. Oke, sebentar lagi. Nah, di belakang sini banyak toko-toko yang tutup. Jadi penglihatan saya ini hampir setengahnya tokonya tutup ya. Ya, semoga bisa kembali buka, kembali ramai. Oke teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya di depan kita ya. Ini ada yang sedang bermain mobil remote control. Seru ya. Jadi buat kalian yang hobinya mobil remote control bisa datang ke sini ya. Mungkin bisa kenalan sama teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya sepi banget, banyak toko-toko yang tutup, ada yang lagi diperbaiki juga. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke lantai 3A. Jadi di Blok M Square ini tidak ada lantai 4, diganti dengan lantai 3A. Hampir setiap mall ya tidak ada lantai 4. Mungkin kepercayaan orang sana kalau angka 4 itu angka membawa sial. Jadi kebanyakan diganti dengan 3A. Nah, sekarang kita masih di lantai 3 ya. Kita menuju ke lantai 3A. Ada apa aja sih lantai 3A? Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lantai 3A. Kita langsung disuguhkan toko handphone, toko gadget dan aksesorisnya ya.
Jadi di lantai 3A ini didominasi toko handphone, aksesoris handphone, dan gadget lainnya ya. Dan kemudian di lantai 3A ini terdapat spare part dan peralatan mobil. Tapi ada beberapa toko yang tutup juga. Kemudian di lantai 3A ini juga terdapat gerai Samsat. Jadi buat kalian yang mau memperpanjang STNK dan SIM bisa datang ke sini ya. Oke, kita jalan-jalan di lantai 3A. Ada lagi tempat pijit dan refleksinya. Benar sekali. Jadi di setiap lantai itu terdapat tempat pijat dan refleksi. Jadi buat kalian yang jalan-jalan dari lantai 1 atau dari lantai basement ke lantai 7 pegel, bisa langsung dipijat dan direfleksi di sini. Jadi jangan khawatir, di setiap lantai ada tempat pijat dan refleksinya. Oke teman-teman, kita jalan-jalan di lantai 3A. Kita menuju ke belakang ya, pojok-pojoknya ini, dan ternyata banyak banget toko yang tutup. Kalau dari penglihatan saya di lantai 3 ini hampir 60-70%-nya itu tokonya tutup. Jadi kurang lebih 40-30% yang buka di lantai 3A. Oke teman-teman, kita menuju ke lantai 5. Kita sudah naik ya eskalator menuju lantai 5. Oke, kita sudah sampai di lantai 5 dan kita disambut dengan toko cemilan. Toko cemilan makanan. Jadi di lantai 5 ini terdapat food court, terus bioskopnya Cinema 21, dan terdapat tempat karaoke dan banyak restoran-restoran terkenal ya. Ada KFC, terus ada The Coast, ada lainnya ya. Terus kemudian di lantai 5 ini juga terdapat Indomaret. Nah, kalau saya pribadi sih unik juga ya, di mall ada Indomaret. Jadi saya baru nemu ya, baru melihat di tempat perbelanjaan yang besar terdapat Indomaret. Ya unik aja sih kalau menurut saya. Oke teman-teman, kita lanjut jalan-jalan di lantai 5. Nanti kita lanjut di lantai 6 dan di lantai 7. Jadi di Blok M Square ini terdapat 10 lantai. Jadi ada basement, ada ground, ada UG, ada 1, 2, 3, 3A, 5, 6, dan 7 yang terakhir. Jadi di Blok M Square ini lumayan banyak ya lantainya. Jadi buat kalian yang mau kesini itu bakalan puas banget. Ada 10 lantai di sini. Kalian bisa lewatin semuanya, semuanya ada di sini. Apa aja ada di sini, pokoknya komplit. Dan untuk fasilitasnya pun lift, eskalator itu berfungsi dengan baik, toiletnya juga bersih, tempat makannya banyak, ada ATM center, ada tempat beribadah untuk agama Islam dan agama Kristen. Pokoknya komplit plit di sini. Oke teman-teman, kita masih di lantai 5. Kita lanjut jalan-jalannya di lantai 5, kemudian kita ke lantai 6.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di lantai 6. Jadi di lantai 6 ini hanya terdapat toko oleh-oleh haji dan umroh. Kemudian kita naik beberapa lantai nih ke atas. Nah, di sini terdapat parkiran mobil, tetapi di sini itu bursa otomotif. Jadi jual beli mobil ada di sini. Nah, kita sedang menuju ke lantai 7. Nah, di lantai 7 ini terdapat masjid terbesar di atas mall yang ada di Jakarta. Masjid ini bisa menampung 6.000 jamaah. Dan di masjid ini juga di luarnya terdapat replika Ka'bah. Jadi tempat ini buat manasik haji dan umroh. Oke, kita lanjut nih. Kita menuju masjidnya. Jadi masjid ini bernama Masjid Nurul Imam. Rasulullah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya untuk taqallub minad dunia dengan cara yang luar biasa, untuk yang bermewah dalam kehidupan dunia. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Nurul Iman. Kita bisa lihat ya, di depan kita ada replika Ka'bah. Nah, di tempat ini itu untuk manasik haji dan umroh. Nah, kebetulan pada saat saya ke sana itu kondisinya hujan, jadi saya tidak bisa mendekat ke replika Ka'bahnya. Oke teman-teman, kita nanti masuk ya ke dalam masjidnya. Kita lihat sebesar apa. Nah, kita sudah ada di pelataran Masjid Nurul Iman, masjid terbesar yang ada di atas mall. Nah, kita sudah menuju pintunya. Jadi masjid ini bergaya mirip dengan Masjid Nabawi. Oke teman-teman, kemudian dari lantai 7 ini saya menuju ke lantai ground dan basement. Kita lanjut ya. Nah, kita sudah sampai nih di lantai ground dan basement. Kita turunin anak tangga, tapi ada juga ya eskalatornya ya. Nah, di lantai ground ini didominasi dengan toko pakaian. Jadi dari pakaian wanita, pakaian pria, dan anak-anak. Dan di lantai ground ini juga terdapat pusat batik, kosmetik, perlengkapan bayi, alat tulis kantor, dan money changer. Oke teman-teman, kita lanjut ya jalan-jalan di lantai ground. Kemudian kita ke lantai basement yang terakhir. Kayaknya mereka di sana lagi.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di lantai basement. Nah, kita langsung disambut toko buku, toko sepatu. Tapi di sini banyak banget ya toko buku. Jadi di lantai basement ini didominasi toko buku, toko bordir, dari bordir topi, pakaian, dan lain-lainnya. Kemudian ada toko piagam, piala, terus ada toko obat, gesera, kemudian ada toko batu cincin dan kuliner Toba. Jadi buat kalian yang mencari buku, mencari tempat bordir, ada juga percetakan, kemudian makanan viral juga ada di Pujasera di Blok M Square ini. Pokoknya kalian wajib datang ke sini. Pokoknya di Blok M Square ini komplit, paket komplit, apa aja ada. Kalian bisa cari yang kalian tidak ada di tempat lain. Oke teman-teman, kita masih ada di lantai basement ya. Kita lanjut jalan-jalannya di lantai basement. Kemudian kita keluar ke halaman luar Blok M Square. Kesana Bu, balik lagi ke tadi motornya.
Oke teman-teman, kita sekarang berada di halaman luar Blok M Square. Nah, pada malam hari di halaman luar Blok M Square ini banyak menjual berbagai macam makanan ya, berbagai macam kuliner, dari makanan yang ringan, makanan berat, dari minuman ringan, minuman manis dan lain-lainnya banyak dijual di sini. Kalian yang lapar habis pulang kerja atau aktivitas lainnya bisa langsung datang ke sini, makan, minum, pokoknya puas banget. Pilihannya banyak. Kalian gak usah khawatir untuk kehabisan menu makanan di sini. Oke teman-teman semua, sekian video dari saya. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.